Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 184, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Perasaan surgawi Sidaunir menyelimuti Nathan Lewis, tetapi Nathan Lewis tidak melawan sama sekali, membiarkan Sidaunir menguji kekuatannya. Setelah beberapa penyelidikan, Sidaunir sedikit mengernyit. Kekuatan Nathan Lewis diketahui sebagai kekuatan seorang guru besar, tetapi masih ada aura samar di Nathan Lewis. Sidaunir tidak dapat menemukan apa itu, mungkin itu adalah tubuh Nathan Lewis. Jika ada senjata ajaib, mungkin Nathan Lewis mengandalkan ini. Kamu memiliki kekuatan seorang master yang hebat, dan kamu berani bertarung sendirian. Apakah karena kamu tidak sabar, atau kamu merasa memiliki sesuatu untuk diandalkan? Sidaunir berkata dengan senyum dingin. Kalimat ini untuk mengklik Nathan Lewis dan memberitahu Nathan Lewis bahwa dia sudah mengetahui rahasianya. Nathan Lewis berkata dengan bangga, untuk memenangkanmu, aku tidak memerlukan dukungan apapun, gunakan saja apapun yang kamu miliki. Nada yang arogan, hari ini aku akan membunuhmu hanya dengan satu tangan. Setelah Sidaunir selesai berbicara, jubah berlengan menonjol seperti naga, dan kemudian titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke arah Sidaunir, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Melihat ini, Nathan Lewis buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya, dengan cepat mencubit jarinya, dan kemudian badai berangsur-angsur berkumpul di depan Nathan Lewis. Badai menjadi semakin besar, dan batu-batu di tanah diledakkan satu demi satu. Melihat badai yang berkumpul di depan Nathan Lewis, Sidaunir mengangkat sudut mulutnya, trik kecil. Setelah selesai berbicara, dua mantra keluar dari jubah lengan Sidaunir, dan kemudian cahaya berkumpul di tubuhnya bersinar pada dua mantra. Berubah menjadi dua naga emas, mereka bergegas menuju Nathan Lewis. Melihat pemandangan ini, para tetua dan Gustav Dier langsung terkejut, kekuatan mantra ini sangat kuat. Boom! Dua naga emas, melambai oleh tangan Sidaunir, juga menggeliat ke atas dan ke bawah, langsung ke Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak takut sama sekali, dan dengan lambaian tangannya, badai di depannya bergerak menuju dua naga emas, dan segera kedua naga emas itu melilit tubuh mereka oleh badai, dan mereka juga berputar bersama. Di bawah putaran yang cepat, kedua naga emas itu langsung menghilang dan berubah menjadi titik cahaya lagi, dan badai itu berangsur-angsur menghilang pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, selain meninggalkan kekacauan antara Nathan Lewis dan Sidaunir, tak satu pun dari mereka yang berubah sama sekali, seolah-olah mereka tidak pernah bertarung satu sama lain. Hanya itu yang kamu punya, Nathan Lewis berkata dengan cibiran di matanya. Wajah Sidaunir sangat jelek, dia menatap Nathan Lewis sedikit, menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu mahir dalam seni sihir, aku meremehkanmu. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu formasi nagaku yang tertidur. Setelah Sidaunir selesai berbicara, dia perlahan merentangkan kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, dia menggumamkan kata-kata di mulutnya, memuntahkan mantra sederhana dan tak terbatas, dan terus-menerus mengeluarkan segel Dharma dengan kedua tangan pada saat yang sama, dan segel Dharma ini terus meledak di udara. Segera, puncak gunung tampak bergetar, dan kemudian retakan muncul di sekitar Nathan Lewis, dan rantai setebal lengan muncul dari retakan, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengembun di rantai hitam. Totalnya ada 9 rantai, seperti 9 ular sanca dengan mulut lebar, siap menyerang Nathan Lewis kapan saja. Pada saat ini, Nathan Lewis mengerutkan kening. Awalnya, Nathan Lewis ingin menggunakan seni konsentrasi hati untuk menyerap roh jahat dalam formasi naga yang terperangkap, tetapi melihat situasi ini, dia takut dia akan dipenggal oleh Sidaunir sebelum dia benar-benar dapat menyerap roh jahat. Semua orang melebihi imajinasi Nathan Lewis. Pedang pembunuh naga. Nathan Lewis membuka tangan kanannya, dan kemudian pedang dengan nyala api muncul di tangan Nathan Lewis. Melihat pedang pembunuh naga, mata Sidaunir langsung melebar. Jadi ini yang kamu andalkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tidak berbicara, tetapi mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya tinggi-tinggi, lalu menebas udara, semburan keluar dari pedang,
dan pada saat yang sama waktu, pedang pembunuh naga mengeluarkan teriakan pelan. Pedang pembunuh naga dan Nathan Lewis telah terintegrasi untuk waktu yang lama. Lidah api yang baru saja keluar adalah semua kekuatan spiritual dalam tubuh Nathan Lewis. Ada 9 lidah api menuju ke 9 rantai. Bababa, setelah lidah api menyentuh rantai, energi jahat pada rantai langsung terbakar, diikuti dengan suara retakan. 9 rantai, terbakar dengan api yang tebal, semuanya jatuh ke tanah dengan lemah seperti ular sanca ular piton dengan kepalanya terpenggal, lalu berubah menjadi bubuk dan menghilang, sementara retakan di tanah juga dengan cepat menutup. Pedang pembunuh naga di tangan Nathan Lewis menunjuk ke arah Sidaunir, dan dia berkata dengan dingin, "Pengetahuan unikmu tidak lebih dari itu, apalagi yang kamu punya, ayolah." Sidaunir melihat pengetahuan uniknya sendiri, dan sebenarnya di tangan Nathan Lewis rentan, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat itu, Hector Cavier menatap Nathan Lewis dengan heran di matanya, dia tidak mengerti bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan Nathan Lewis tampaknya telah meningkat pesat. "Nak, kamu mengandalkan pedang di tanganmu. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu hari ini, tapi cepat atau lambat aku akan membalas dendam padamu." Setelah Sidaunir selesai berbicara, dia tiba-tiba mundur, bahkan mundur ke arah gunung, dan lari. Ketika Hector Cavier melihat ini, dia hampir mengutuk dengan keras. Dia dan Sidaunir berada di jalan yang sama. Jika Sidaunir ingin melarikan diri, dia tidak memberi tahu dirinya. Apakah ini untuk membiarkannya tetap sebagai pengganti kematian? Hector Cavier tidak berani, ragu-ragu, dan berbalik dan melarikan diri. Balas dendam macam apa karena membunuh putranya tidak penting untuk sementara, yang terpenting adalah menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Gustav Dier dan para tetua sangat terkejut melihat Sidaunir dan Hector Cavier berbalik dan melarikan diri. Tepat ketika Gustav Dier dan yang lainnya bereaksi dan ingin mengejar, Nathan Lewis menghentikan mereka. "Jangan mengejar." Nathan Lewis menyingkirkan pedang pembunuh naga, wajahnya sangat pucat hingga tidak ada bekas darah. "Master Lembah, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat penampilan Nathan Lewis, Gustav Dier buru-buru bertanya. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, tapi kemudian menyemburkan seteguk darah. Teknik Sidaunir memang sangat ampuh, jika Nathan Lewis tidak cukup kuat untuk menakut-nakuti orang ini sekarang, itu akan berakhir buruk dalam beberapa saat. Nathan Lewis didukung menuruni gunung oleh Gustav Dier dan yang lainnya. Awalnya, Nathan Lewis berencana untuk pergi hari ini, tetapi sekarang tampaknya dia hanya bisa beristirahat di lembah Dewa Obat selama sehari. Keesokan harinya, tidak peduli apa yang dibujuk oleh Gustav Dier dan yang lainnya, Nathan Lewis bersikeras untuk meninggalkan lembah Dewa Obat, jika tidak, dia tidak akan dapat tiba di pulau tanpa nama pada tanggal 15 Juli. Setelah berjalan keluar dari lembah Dewa Obat, Nathan Lewis langsung membeli tiket ke kota Nanhu. Jika dia ingin pergi ke pulau tanpa nama, dia harus naik perahu dari sini, karena hanya di sini perahu ke pulau tanpa nama. Sudah malam ketika Nathan Lewis terbang ke kota Nanhu. Setelah memesan tiket feri terlebih dahulu, Nathan Lewis menemukan hotel untuk beristirahat dan berencana untuk naik perahu ke pulau tanpa nama besok pagi. Ketika Nathan Lewis sedang makan malam di hotel, dia menemukan bahwa hotel itu sangat sibuk. Ada banyak tamu yang datang dan pergi, dan semua tamu ini memancarkan aura. Mereka jelas adalah pejuang. Nathan Lewis sangat terkejut, ini bukan masalah besar kesepakatan kenapa kota Nanhu, yang kecil dan tidak terkenal, tiba-tiba menarik begitu banyak prajurit. Karena kamarnya sudah penuh, Nathan Lewis tidak punya pilihan selain menemukan orang dalam hotel dengan harga tinggi, berharap orang dalam itu bisa menemukan kamar untuknya. "Saudaraku, mengapa ada begitu banyak orang di hotelmu?" Nathan Lewis bertanya kepada pelayan hotel yang dia cari. "Entahlah, aku tidak tahu apa yang terjadi tahun ini, kita akan mengumpulkan begitu banyak orang di sini. Sepertinya mereka semua akan melaut, aku tidak tahu harus berbuat apa." Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio."